Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Jumpa lagi bersama saya Misnawati dalam acara Obrolan Budaya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya, DPW Komite Seni Budaya Nusantara Kalimantan Tengah, dan Pajawan Tingang Production. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari pedalaman Kalimantan Tengah, Ya, tepatnya dari Tumbang Samba ya. betul sekali. Tapi sekarang sudah menetap di Palangkaraya. Betul. Tapi saya bolak-balik aja ke Tumbang Samba, tempat asal saya dulu, Bu. Wah, luar biasa. Pasti masyarakat Kalimantan Tengah kenal yang dengan namanya Dr. Diplan. Nah, ini luar biasa ya. Anda menamatkan S3 itu dalam usia yang relatif muda. Kalau boleh tahu berapa waktu itu usianya? Usia saya waktu itu 37 tahun ya. Wah, masih muda. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan apa sih peran dia sebagai Ketua HISKI atau Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Kalimantan Tengah. Kita akan ngobrol lebih banyak dengan beliau terkait kiprah beliau di dunia sastra yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, apa pekerjaan atau kesibukan Anda sekarang, Pak? Ya, sehari-hari kebetulan saya adalah seorang guru dan juga dosen ya. Kenapa saya bilang saya guru? Karena saya mengajar di beberapa sekolah juga, Bu Misna ya. Dan juga dosen di UPR ya. Jadi kegiatan saya sehari-hari itu ya mengajar ya. Pernah mengajar juga di Aksi Akademi Gizi dan juga UT Universitas Terbuka. Jadi ya, Senin sampai Minggu insya Allah tetap jadi seorang guru dan dosen gitu, Bu Misna. Wah, luar biasa ini. Ya. Bisa dibayangkan betapa sibuknya ya. Enggak juga. Jadi guru kemudian menjadi dosen juga di beberapa universitas. Nah, itu dia. Tapi pasti segala sesuatunya tidak diraih dengan mudah ya kan? Betul sekali. Bagaimana riwayat-riwayat pekerjaan sebelumnya itu seperti apa perjuangannya untuk mencapai, misalnya perjuangan mencapai menjadi seorang dokter itu seperti apa? Ya sebenarnya nggak terlalu berat juga ya, cuma memang liku-likunya memang banyak ya. Karena kalau kita bicara tentang sejarah dulu, ketika saya sekolah ya karena saya ini orang kampung, Kamisna ya. Dari SD, SMP, SMA saya itu jualan kue dulu ya. Karena orang tua saya itu adalah salah petani dua-duanya, maka saya harus bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk sekolah itu ya. Nah, beranjak dewasa ketika saya lulus SMA, maka orang tua saya mau kuliah atau bekerja gitu. Saya bilang saya mau harus sekolah lagi nih. Nah, di situ yang penting semangat saya itu ingin sekolah ya. Sampai ini saya cerita sedikit, kami ya sejarah bagaimana kita dulu kuliah gitu ya. Jadi perjuangannya tuh supaya bisa dilihat orang bahwa tidak semudah seperti yang kita bayangkan juga. Memang tidak sulit juga kalau kita berpikir, tapi tidak mudah juga gitu. Jadi waktu saya kuliah S1 dulu ya, saya hanya mengharapkan beasiswa karena orang tua saya tidak mampu. Jadi beasiswa dulu Bu Misna atau Komisioner ini masih ingat ada beasiswa Super Semar gitu ya. Ada beasiswa PPA. Wah, gitu berlomba-lomba untuk cari peningkatan prestasi akademik. Betul sekali. Nah, itu saya berharap di situ tuh beasiswa. Tapi di kampus saya tetap bekerja ya. Setelah pulang kampus saya bantu-bantu orang untuk misalnya cuci piring. Saya sempat cuci piring di beberapa rumah makan kami Senaya. Setiap hari itu saya lakukan, bahkan untuk bersih-bersih dan seterusnya. Nah, 2005 tepatnya kalau tidak salah itu saya menyelesaikan studi. Setelah itu saya honor ke sana kemari, ikut-ikut orang gitu lah.
honor ke sekolah-sekolah dan juga privat ke rumah-rumah gitu. Sehingga akhirnya saya putuskan saya harus sekolah lagi nih, nggak bisa. Kalau seperti ini rasanya tanggung ilmu ini, maka semangat saya untuk sekolah itu. Sehingga saya lanjut ke S2 dan saya diterima di Universitas Muhammadiyah waktu itu ya. Saya menyelesaikan studi saya di Malang. Nah, di Malang itu satu-satunya mahasiswa, sekitar 20 orang mahasiswa lah gitu ya. Satu-satu mahasiswa yang enggak punya laptop, enggak punya komputer itu saya tuh. Jadi setiap hari yang saya kerjakan di mana tuh, di rental gitu ke Misna. Saya tugas-tugas itu rental itu. Dan singkat ceritanya sehingga saya pulang ke Kalimantan gitu ya. Pulang ke Kalimantan itu diterima di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan juga saya jadi ketua program studi waktu itu dan beberapa tahun kemudian saya jadi dekan di Edkipnya gitu ya. Sampai akhirnya saya hijrah di UPR Universitas Palangkaraya dan menyelesaikan studi S3 saya di UNESA, tempatnya Kamisna beberapa tahun yang lalu, mendahului saya malah Kamisna itu ya. Jadi semangat sebenarnya itu Kamisna ya, semangat. Saya pernah menangis 2 kali untuk kuliah dan sekolah ini, dan dua-duanya itu bukan meratapi ketidakadaan, enggak, seperti yang saya jelaskan tadi, justru karena semangat saya itu turun waktu itu. Sehingga almarhum Prof. Imam Sepi itu pernah cerita di plan ya, jangan meratapi ketidakadaan. Saya bilang saya tidak meratapi ketidakadaan, cuma memang saya itu semangat saya turun. 2 kali semangat saya turun itu. Itu saat S2 atau saat S3? Saat S2. Jadi semangat saya turun luar biasa itu. Akhirnya ini membatin ke diri saya tuh. Ini tidak boleh terjadi, ini bertentangan begitu ya. Dan ini yang membuat saya menangis tuh. Prof Imam Sepi ya. Beliau itu bawa saya ke ruangan terus diceritakan begini ya. Akhirnya saya semangat kembali dan bisa menyelesaikan, alhamdulillah ya. Meski tidak punya laptop, tidak punya komputer tadi 2 tahun juga selesai juga. Gitu. Iya. Luar biasa ceritanya ya. Tapi saya penasaran, kan pernah mengajarkan privat nih untuk para siswa. Iya, siswa SD, SMP atau SMA atau bagaimana? SMP waktu itu. Jadi dulu ada privat di di jalan Cilikriwut ya, sebelah kanan jalan itu. Di situ ada khusus privat anak SMP dan SMA. Kebetulan saya waktu saya mendaftar itu karena SMA-nya sudah ada, makanya saya di SMP yang ditempatkan itu privat itu. Dan juga ke rumah-rumah, saya ke rumah-rumah orang itu. Ya berjuang lah waktu itu ya. Sekarang juga masih berjuang. Iya, memang kecuali kita meninggalkan berhenti perjuangan. Betul sekali. Itu untuk privat ya. Saya penasaran juga kalau pengalaman menjadi gurunya itu dimulai mengajar di mana gitu. Saya jadi guru itu honor. Saya bisa ingat kalau nggak salah waktu itu 275.000 ya sebulan, dan di itu SMA. Di SMA Muhammadiyah. Oh, luar biasa tuh. Tahun berapa? Itu 2005. Hampir saya mau menyelesaikan studi itu. Saya sudah honor jadi guru. Belum selesai studi saya, S1 belum selesai. Kan ukuran zaman dulu lumayan. Lumayan ya, membantu sekali, sangat membantu. Iya. Kalau pengalaman menjadi dosennya dimulai di universitas mana? Saya mengajar jadi dosen itu di Universitas Muhammadiyah ya. Jadi waktu itu karena dosen bahasa itu sangat sedikit sekali, maka saya diminta untuk mengajar ke sana. Ketika saya mengajar ternyata cocok dan bisa diterima oleh Universitas Muhammadiyah. Kebetulan lagi saya diterima juga di UT, Universitas Terbuka. Jadi ada 2 universitas nih yang tempat saya untuk menggodok ilmu bahasa dan sastra itu ya waktu itu. Luar biasa ya. Berarti betapa hebatnya dulu S1, maksudnya universitas tempat mencetak Anda ketika waktu S1. Ya. Bisa cerita apa yang paling berkesan ketika kuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Palangkaraya? Itu sebenarnya program studi ini adalah program studi yang menurut saya sangat membentuk kepribadian saya itu ada di program studi ini. Kebetulan waktu itu dosen-dosen saya juga
Kamisna juga kenal gitu, ada Pak Lukman Hakim Siregar, ada siapa Pak Petrus ya kan, ada juga Bu Alip, dan yang lain sebagainya. Itu banyak dosen-dosen kita di situ yang membentuk kepribadian kita. Jadi berbagai mata kuliah itu justru membawa kita untuk siap ya menghadapi era saat ini. Saya lihat itu. Saya ambil contoh ya, misalnya ada salah satu mata kuliah itu dengan Pak Lukman, itu saya masih ingat itu. Ada mata kuliah penyutradaraan gitu ya. Wah, ini luar biasa sibuknya sebenarnya ketika mata kuliah penyutradaraan ini, mempersiapkan pemain, mempersiapkan ini dan seterusnya, siang malam kita latihan dan seterusnya itu kan. Sampai pada dulu ini ceritanya Kamisna ya. Saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa di program studi ini. Waktu itu 2002 kalau nggak salah. 2002 itu jadi ketua himpunan di program studi ini, dan juga demo, saya pimpin demo. Mohon maaf Pak Rektor waktu itu ya. Demo kita minta ruangan kita kurang waktu itu. Kalau itu saya ikut. Kami ikut. Ya. Dan juga tuntutan kita salah satunya adalah sanggar itu. Sanggar terus WC kita kan karena tidak ada, seringkali kita kuliah di luar gitu. Maka kita ajaklah teman-teman untuk demo. Salah satunya ya syukurlah kita dapat sanggar, dapat ruangan, dan Pak Rektor antusias sekali dan memberikan kita itu. Itu memberikan pengalaman tersendiri bagi saya, itu luar biasa gitu. Saya ingat waktu itu rektornya sempat takut dipikir kita mau anarkis. Tapi padahal kita ternyata kan mahasiswa suka berteater begitu ya. Jadi sangat pandai sekali bagaimana caranya memikat hati rektor waktu itu. Makanya kita diterima dengan baik dan akhirnya mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul. Karena memang tidak ada anarkis sama sekali. Tidak ada. Kita benar-benar menyampaikan tuntutan kita karena memang kenyataannya bahwa kita kekurangan ruangan waktu itu kan, di kuliah di luar dan seterusnya itu. Wah, kalau zaman sekarang kan alhamdulillah lah kan sudah lumayan enak kan, sudah ada sanggar. Sekarang MCK udah bagus. Sanggar lumayan. Ada kan sekarang juga udah perhatian dengan kemarin beliau juga baru meninjau, mungkin mau direnovasi ya, semoga makin maju lah. Ya, mudah-mudahan lah dengan Kamisna sebagai ketua program studi, ada Bu Dekan, Pak Rektor yang saya yakin ya mendukung sekali dengan kemajuan UPR ini. Kembali saya ingat karena salah satu demo kita ingin biar ada MCK yang layak ya. Karena saya kan ada dulu mata kuliah ilmu alamiah dasar. Betul. Kalau zaman kita dulu kan dituntut memang kalau perempuan tuh harus perempuan banget begitu ya. Harus menggunakan rok begitu ya. Saya masih ingat tuh. Nah, saya kan naik sepeda kalau dari rumah. Wah, saya itu terbayang juga betapa repotnya kalau saya harus menggunakan rok. Jadi saya kalau ganti dari celana menggunakan rok itu repot mencari kamar kecil. Tidak seperti sekarang kan kamar kecilnya sudah tersedia sudah tersedia. Sudah presentatif gitu. Kalau zaman dulu tuh kamar kecilnya banyak sarang-sarang macam-macam. Ya, saya termasuk dulu ada Taluh kan, ada Taluh itu siapa ya namanya? Renhas itu. Waktu itu kita nobatkan sebagai ketua teater zaman itu. Setelah kita dapat sanggar itu kan, maka Renhas cerita di plan kira-kira ini nama teater bagusnya Tunas karena kita memulai dari baru, saya bilang. Nah, kalau Tunas itu apa ya? Kalau Tunas karena saya ikut Pramuka zaman itu. Makanya saya bilang Tunas saja karena kita memulai dari sesuatu. Maka Tunas itu identiknya dengan kelapa. Makanya saat ini itu entah atau berubah atau enggak. Kalau masih tetap itu teater Tunas itu dulu saya termasuk Karenhas itu dan teman-teman yang lain lah menggagasnya dulu itu Kamisna itu. Iya. Kalau seingat saya Anda ini karena di zaman kami itu udah digagas juga ketua HMPS Himpunan Sarjana saya jadi ingat Hizki. Himpunan Bahasa. Bukan, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah kan dulu namanya.
waktu itu kan Nerlin Tauke. Ya. Nah setelah Nerlin itu barangkali baru Diplan. Ya betul, saya itu sebenarnya kan Darlin itu kandidat juga waktu zaman saya kandidat dengan saya waktu itu kebetulan karena Kamerlin mungkin sudah pernah sekali ya, sudah pernah sekali sehingga akhirnya ketika kita pemilihan bila saya naik waktu itu bersama Saifullah. Saifullah itu sekretarisnya waktu itu ya. Iya. Luar biasa juga cerita mengenang masa lalu ya. Wah ini banyak sekali kenangan S1 di Pendidikan Bahasa dan Sastra di UPR ini luar biasa itu. Wah. Terutama kita yang waktu ke daerah-daerah itu kan ngajar penyuluhan. Wah itu pengalamannya banyak sekali dan memberikan semangat, memberikan motivasi juga bagi kita itu luar biasa menurut saya itu. Kalau saya setiap berangkat penyuluhan pasti diserang wabah tidur ketika pulang. Apakah terjadi juga dengan Diplan? Ya iyalah karena kita kan kecapean sebenarnya di jalan terus kita ikut bekerja sama juga. Kebersamaan yang dibangun waktu itu oleh dosen-dosen kita kan, kita nggak boleh beli di luar, makan apa yang ada. Wah, itu dia. Biasa. Tidak khawatir kita kalau menjadi orang susah waktu itu ya. Kita sudah biasa itu, sudah biasa. Pernah berjalan 5 kilo atau 10 kilo? Pernah, itu sudah kita lakoni. Iya itu sama. Waktu kita penyuluhan itu sudah kita lakoni itu. Saya paling stres karena sepatu saya murah kan, biasanya pakunya keluar. Saya itu sampai lecet loh, gak bisa lecet itu karena jalannya terlalu jauh gitu ya. Itulah kenangan Jadi memang kenangan paling membentuk mental, kepribadian, semangat kita itu ada di S1. Iya. Saya sepakat karena saya merasakan betapa sulitnya saya menyelesaikan S1. Dengan linangan air mata, dengan pengalamannya banyak juga ya kan. Iya. Memang S1 sulit, sangat sulit menurut saya. S2 itu memang relatif gampang ya S2. S3 itu barangkali juga sebenarnya gampang-gampang susah. S1 itu yang luar biasa sulitnya. Saya juga kalau cerita pernah mau berhenti juga. Wah jadi pewawancaranya yang curhat ini. Nah, yang paling berjasa di dalam hidup Diplan kalau misalnya terkait dengan kehidupan keluarga, siapa yang paling berjasa? Yang paling berjasa dalam kehidupan saya itu yaitu ibu dan bapak saya tentunya. Iya. Karena mereka berdua yang selalu mendoakan saya. Jadi itu menurut saya adalah spirit yang tidak terlihat ya. Karena itu doa itu kan sampainya ke yang kuasa kan begitu. Jadi yang paling berjasa adalah kedua orang tua saya. Saya setuju itu karena apalah kita tanpa mereka ya. Betul sekali. Karena ya itu saya juga selalu melakukan apapun ketika minta doa dengan ibu dan ayah begitu ya. Segala sesuatunya terasa dipermudah. Betul sekali. Saya tuh kuliah pernah dikirimi nih kami Senaya 75.000 dan kos saya saat itu adalah 75.000. Dari mana uang 75.000 itu setelah saya lacak adalah kumpulan kakak-kakak saya. Saya itu kan ada 11 ya. 11 bersaudara. Keluarga besar. Iya betul. Orang zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Wah, kakek saya 18. Wah, itu banyak lagi itu kan. Jadi saya itu nomor 10 kami Senaya. Kami 5 laki-laki, 6 perempuan, saya nomor 10 tuh. Jadi mereka urungan ada yang 25.000, ada yang 20.000, terkumpul 75.000. Ya, dari situ bisa bayar kos tuh. Luar biasa juga. Memang saya juga merasakan peran saudara-saudara kandung itu juga besar selain orang tua. Jadi orang tua yang pertama, yang kedua itu adalah saudara-saudara kandung. Iya. Saya itu pernah ya namanya di kampung-kampung nggak usah lah sekolah kalau Diplan kan gitu ceritanya. Karena waktu SMA saya itu memang bandel. Makanya orang nggak percaya kalau saya itu bisa menyelesaikan satu. Nggak kan gitu, anak itu bandel sekali gitu. Makanya nggak usah lah sekolah gitu. Sudah aja kerja gitu. Ibu saya tuh sempat prihatin mendengar bahasa itu sehingga cerita ke bapak saya. Sampai ke saya bilang saya tetap sekolah. Jadi ya saya bilang ini ada uang ya kalau kamu mau ambil sekolah, kalau enggak ya kerja. Ini juga urungan dari kita dengan keluarga yang lain. Berapa jumlahnya kami Senaya? 732.000. Itu untuk kuliah
kita bisa bayangkan dengan uang segitu apakah bisa selesai apa enggak? Itu urusan kamu. Bagaimana berikutnya itu adalah di plan. Tapi memang selalu ada keajaiban ya. Selalu ada. Ya itu lewat doa, saya doa orang tua itu luar biasa. Ketika ada kemauan juga. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan peran istri atau motivasi misalnya ketika melihat anak, bagaimana rasanya? Ya, saya itu ya waktu S2 ketika baru berangkat S2 itu lahirlah anak pertama saya itu, Ahmad Caki itu. Hati saya tuh gak keruan. Ketika saya baru sampai Malang, anak saya lahir. Bayangkan itu, hati saya itu ada di sini, sementara badan saya ada di Malang sana. Itu ya peran keluarga, tentu keluarga dekat itu juga besar ya. Peran keluarga itu juga besar. Terutama untuk penyemangat ya anak-anak. Kami sendiri kalau kerja seharian pulang ke rumah lihat anak-anak, luar biasa. Saya untungnya kalau pas berangkat S2 kan hamil. Dibawa di dalam rahim kan. Saya sempat kan ke tempat Kamisna waktu itu. Iya. Itu udah 2 anak saya. Udah kalau waktu di plan datang itu udah 2 anak saya. Saya lihat, wah ini perjuangannya luar biasa ya. Karena satu ditenteng, satu digendong kan. Biasanya begitu. Kawan-kawan juga selalu tertawa kalau lihat saya. Terus ada ransel biasanya di belakang kan. Iya. Sampai sekarang memang akhirnya selalu menggunakan ransel daripada tas perempuan karena itu saya melihat Kamisna bahwa perjuangan Kamisna itu lebih dari saya. Serius, saya waktu itu ke tempat Kamisna tinggal itu saya melihat wah ini saya enggak ada apa-apanya kalau perjuangan begini gitu ya. Untuk S3 waktu itu kan. Yeah. S3 saya masih ingat di Surabaya tuh. Saya lihat Kamisna wah ini anak-anaknya diajak ke sini. Bayangkan itu membagi waktu dengan anak, wah kuliah luar biasa itu. Makanya saya tetap mengapresiasi Kamisna itu sebagai perempuan hebat lah. Ini terbalik ini. Padahal saya menganggap Anda yang hebat. Iya. Nah itu dari peran keluarga ya. Kalau misalnya di dunia pendidikan yang paling berkesan, yang paling membentuk kepribadian Anda siapa? Dosen atau guru atau siapa? Tentu guru ya. Kalau dunia pendidikan yang berperan dari kita kecil sampai kita sekarang adalah guru. Makanya saya tetap menjalin silaturahim dengan guru-guru dan juga dosen-dosen ya. Ada salah satu guru saya yang saya tidak pernah lupa itu adalah guru SD itu namanya Bu Rohayah ya. Mudah-mudahan suatu saat beliau mendengarkan apa yang saya sampaikan ini dan beliau itu adalah orang tua kedua saya sebenarnya. Jadi beliau itu yang selalu menasihati begini. Ya, tadi kan saya cerita bahwa saya SD SMP jualan kue ya ke sekolah-sekolah itu. Ketika saya sekolah saya terjualan gitu. Ada S dulu, S yang panjang itu Kamisna masih ingat. Iya, betul sekali. Saya jualan waktu SD itu. Nah, kalau SMP saya jualan kue. Nah, Ibu Rohayah itu yang menasihati saya ketika saya memang disebut orang penjual kue. Iya. Nah, Ibu Rohayah itu menasihati, kamu harus tetap semangat. Itu yang benar-benar luar biasa sebagai seorang guru. Banyak petuah-petuah beliau yang saya terima begitu ya. Begitu juga dosen kita juga luar biasa. Jadi menurut saya kita kapanpun dimanapun harus tetap menjalin hubungan baik kita dengan guru dan dosen. Iya. Karena mereka adalah orang tua kedua kita. Iya. Supaya ilmunya berkah juga. Betul sekali ya. Karena berdasarkan pengalaman juga ketika kita menghormati guru-guru kita begitu ya. Kayaknya ada aja berkah-berkah yang lain tuh mengalir untuk kita. Itu sih ya yang saya rasakan. Saya juga ketika seseorang itu pernah menjadi guru saya, kayaknya sampai kapanpun saya tetap menghormatinya. Jadi ya terlepas dari kadang-kadang barangkali ya kita kadang tidak sadar kelakuan kita tuh barangkali di pikiran orang menjengkelkan, padahal padahal itu barangkali karena kita tidak menyadarinya. Jadi saya tuh Kamisna ya, cita-cita saya dari kecil itu memang jadi guru. Makanya saya membentuk diri saya itu adalah seorang guru gitu. Jadi dari kecil memang ada kan teman-teman waktu ditanya oleh guru, ayo cita-citanya mau jadi apa? Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter dan kalau saya memang dari kecil sudah
pengennya jadi guru gitu. Iyalah. Itu cocok sekali memang. Maksudnya cocok sekali dengan kepribadian Anda seperti itu. Nah ini karena Anda kan selain sebagai guru, sebagai dosen, Ya. juga merupakan ketua himpunan sarjana kesusastraan Indonesia Komisariat Kalimantan Tengah. Nah apa harapannya sebagai ketua HISKI Komisariat Kalimantan Tengah? Ya harapan saya ya sebagai ketua HISKI semoga sastra di Kalimantan Tengah ini kedepannya bisa lebih berkembang, maju lagi meski di tengah pandemi semacam ini ya. Jadi kita bisa menggunakan alat atau media ya seperti YouTube, Facebook, WA dan lain sebagainya itu membuat podcast seperti ini. Iya, membuat podcast seperti ini adalah bagian dari menyebarluaskan, bisa juga bagian dari itu meningkatkan, memajukan sastra di Kalimantan Tengah terutama ya, di Indonesia pada umumnya. Harapan saya seperti itu. Jadi suatu saat sastrawan-sastrawan Kalimantan Tengah ini bisa berkumpul bersama, ayo kita duduk bersama kalau sudah COVID-19 ini mudah-mudahan bisa cepat berlalu ya, supaya beberapa kegiatan kita ini, banyak kegiatan kita HISKI yang tertunda gara-gara seperti ini ya. Betul itu harapan kita semua biar COVID cepat berlalu. Ya. Nah saya pernah tahu begitu ya, atau pernah membaca tulisan Anda terkait dengan etnostilistika. Nah itu seperti apa itu? Perspektif Anda tentang etnostilistika. Jadi sebenarnya begini Kak Misna ya, etnostilistika itu penggabungan dua teori sebenarnya. Di situ ada etnografi ya, ada komunikasi di situ, ada juga tentang stilistikanya. Ada etno itu kan masalah budaya ya, budaya yang turun temurun di dalam sebuah masyarakat ya. Nah, itu kalau kita ketahui tentang budaya itu. Ada di situ juga komunikasi maksud saya, teori komunikasi yang dikembangkan oleh Hames ya. Itu kan tentang speaking, tentang speaking itu. Nah, ada juga stilistika. Jadi ada tiga teori di dalam itu sebenarnya. Etnostilistika. Stilistika itu salah satu teori yang membahas tentang gaya bahasa sebenarnya. Untuk mengkaji sastra itu kita, atau teks di dalam sastra itu salah satu mengkajinya adalah menggunakan stilistika itu. Budayanya etno tadi begitu ya. Jadi untuk komunikasi orang lain itu juga kita bisa pakai speaking tadi. Jadi teori ini saya gunakan semacam alat untuk membedah sastra gitu ya, sastra. Makanya di dalamnya itu ada beberapa gaya bahasa ya yang kita telaah ya, seperti metafora, majas-majas itu ya, metafora, personifikasi dan seterusnya itu. Dan sebenarnya saya itu ada juga lebih senang ya, lebih tertarik saya dengan salah satu penelitian itu tentang etnopragmasemantik sebenarnya. Nah, etnopragmasemantik ini adalah budaya di situ, ada pragmatiknya, tuturan kan, ada semantik itu makna. Jadi 3 poin teori ini saya jadikan satu di situ. Nah, sebenarnya ada beberapa teori yang hampir sama dengan etnostilistika tadi, Kak Misna. Ada teori etnopragmatik, ada etnosemantik, ada etnopuitika. Nah, seperti ketua HISKI alumni kemarin itu kita bisa kaji tuh apa yang dia bacakan, apa yang dia tulis, kan di situ bisa kita kaji dengan etnopuitika itu. Jadi banyak sekali teori-teori yang bisa kita gabungkan ya untuk menemukan sebuah teori baru. Menurut saya itu menarik ya. Apalagi di dalam orang bahasa itu kan banyak ya teori-teori bahasa itu yang bisa seperti tadi etnopragmasemantik. Kan ada 3 teori di situ gitu. Jadinya multidisiplin. Karena ya itu dia. Makanya saya itu memang di sudut pandang saya Anda adalah dokter sastra yang ada di Kalimantan Tengah. Makanya yang duluan dokter kan Kak Misna tuh. Bukan. Makanya saya menulis tentang Anda di
grup multidisiplin. Iya, saya lihat itu ada di HISKI pusat ya, itu ada tentang. Iya, karena saya baca-baca teori, maksudnya saya baca-baca tulisan-tulisan yang Anda buat. Memang di etnostilistika itu yang paling menonjol kan gaya bahasanya selain etnografi speaking yang dikembangkan oleh Himes. Sebenarnya di dalamnya itu ada 3 poin yang saya bahas itu kan. Ada gaya bahasa tadi ya, ada juga norma itu, ada juga keindahan. Keindahan itu saya angkat ada irama, rima, itu saya angkat untuk keindahannya. Gimana sih keindahannya seperti itu sebenarnya menarik. Beberapa teori itu kalau kita sastra ini luar biasa sebenarnya. Nah, kalau saya melihat ya, orang mengatakan bahwa dia sastrawan itu justru pandangan saya, kalau orang mengatakan dia sastrawan, justru dia itu belum sastrawan. Kenapa? Pandangan saya. Karena begini Kami Senaya, kalau orang sudah bisa buat puisi, dia katakan dirinya itu sudah sastrawan, belum tentu itu. Kalau pemikiran saya ya, kalau pemikiran orang kan berbeda. Ini terserah saja kan penafsiran masing-masing. Ada orang yang dia enggak bisa buat puisi tapi dia bisa baca puisi. Itu dia katakan juga bahwa dia sastrawan. Begitu. Banyak orang seperti itu. Ada yang bisa baca, ada yang bisa tulis kan. Ada lisan, ada tulisan kan begitu kan? Iya. Nah, memang kalau kita lihat dari kajian sastra itu apa sih? Hasil karya cipta manusia yang memiliki keindahan kan begitu. Hasil karya itu ya berupa tulisan tadi kan begitu. Tapi sebenarnya sastra itu kalau kita mengkaji lebih dalam, itu orang yang menanamkan nilai-nilai ada pada jiwanya. Itu lebih mendalam. Pada saat orang baca puisi, dia bisa ikut baca puisi. Pada saat orang buat puisi, dia bisa ikut puisi. Itu ya kalau dari jiwa sudah masuknya itu. Tapi kalau hanya salah satu, menurut saya belum sastrawan begitu. Itu pandangan saya. Pandangan orang lain ya silahkan aja kan begitu. Nah, saya itu yakin kalau Anda bisa dua-duanya. Enggak juga. Saya memang hanya belajar saja. Gitu. Iya, saya tahu Anda bisa mencipta puisi, bisa juga baca puisi, bisa juga mencipta pantun, bisa juga baca pantun, bahkan bisa menyanyi. Saya ingat dulu waktu Anda penelitian di Kasongan, waktu almarhum Budian masih hidup. Iya, betul. Saya menyanyi Madu 3. Hati-hati loh, lagunya itu bisa jadi benar nanti. Bisa 3 tuh madu. Semoga saja tidak itu hanya semacam lagu ya, semacam lagu yang dibawakan oleh Ahmad Dhani kalau nggak salah, tapi diciptakan kalau nggak salah itu dari bukan Ahmad Dhani yang ciptakan, tapi dia hanya menyanyikan begitu ya, hanya menyanyikan kembali ya, mereview kembali lagu-lagu itu sehingga diaransemen kembali dan hingga dia nyanyikan begitu. Menurut saya menarik sebenarnya lagunya, lagunya. Kita orang melihat itu kan dari perspektif kita seperti ini kan begitu lagunya. Lagu Madu 3. Ya, tapi kan orang mengambil itu nilainya. Jangan-jangan seperti Anda ini bisa Madu 3. Itu. Tapi kenapa ya? Saya menerawang waktu itu. Ketika Anda menyanyi itu, wah ini bakalan nanti madunya 3, dan sekarang kayaknya kayak ada benarnya gitu. Kayak jadi benar gitu ya. Wah, seperti peramal saya. Nah, itu sebenarnya semacam lagu begitu ya. Ya baik itu lagu, syair atau lain sebagainya. Yang penting kita membawanya sesuai penghayatannya ya. Tapi bukan berarti kita harus mendalami. Saya ambil contoh Kami Senaya. Ini contoh kecil ya. Ketika kita meneliti tentang mantra misalnya ya, mantra ini kan tadi bisa kita kaji, kita ulas. Ini anak bahasa ini S1 di bahasa Indonesia bisa mengkaji menggunakan baik itu stilistika, etnostilistika atau etnopragmasemantik tadi kan. Karena ini adalah budaya tuturan turun temurun kan yang memiliki makna semantiknya tadi kan. Nah, itu bisa dikaji sebenarnya oleh anak bahasa ya. Kalau kita mengkajinya menggunakan ya harusnya menggunakan teorinya, teori apa misalnya kualitatif meskinya metodologinya bukan kuanti kan, tapi kualitatif bagusnya memang. Kalau saya itu lebih senang dengan penelitian kualitatif ya, karena bagi saya bermakna kualitatif itu. Bagi orang kuanti ya monggo aja ya. Kadang-kadang orang juga pesimis dengan saya tuh, ini orang kuali gitu. Sebenarnya begini, ketika kita meneliti sastra itu ya terkait dengan mantra tadi, Kami kan meneliti mantra tuh kan. Itu Anda yang melebih-lebihkan. Nah begini, bukan berarti kita pelaku dari mantra itu kan.
Iya. Ya, betul kan? Betul, Nah, betul. bukan berarti kita pelaku dari Nah mantra itu saya sepakat. Nah, beberapa orang ketika kita bikin mantra, Kadiplan, ada enggak mantra untuk perempuan? Nah, Ada enggak mantra untuk laki-laki? Saya jelaskan, kita memang meneliti mantra, tapi bukan kita pelaku mantra. Itu bedanya. Kita hanya penelaah, kita hanya mendeskripsikan tentang mantra itu. Ternyata di Kalimantan Tengah ini ribuan mantra yang sudah turun temurun. Nah, kalau Anda mau menggunakan mantra itu ya silahkan, tapi yang sebenarnya cinta itu lahirnya dari hati bukan dari mantra kan nah gitu. itu dia. Saya sepakat itu. Sepakat tadi, ya. itu. Karena kadang-kadang ketika kita meneliti A, orang berpikiran kita A. Betul. Ternyata kan tidak. Kadang-kadang kita kecuali berbeda ya setelah kita selesai S3, apapun yang kita lakukan itu memang maunya diri kita. Tapi ketika kita S1, S2, S3 itu kan maunya dosen yang kita ikuti. Iya. Nah, apalagi waktu S3. Wah, itu saya ingat waktu S3 tuh saya juga bertolak belakang mau meneliti itu. Oh. Bismillah aja. Makanya kadang-kadang salah persepsi ya. Apa yang kita teliti orang beranggapan oh ini sudah pelakunya. Enggak begitu. Enggak begitu. Saya sepakat itu. Enggak. Karena masih percaya dengan Al-Qur'an dan hadis kan. Betul sekali. Karena kita masih punya agama ya, masing-masing punya agama itu. Itu tuntunan kita selama ini ya. Kita mengarahnya ke sana begitu. Iya. Meski budaya yang baik-baik tetap kita lestarikan. Tetap harus lestarikan budaya, bahasa itu tetap harus kita lestarikan. Bahkan kita harus meningkatkan budaya, bahasa itu harus kita tingkatkan kan begitu ya. Menjadi lebih baik lagi, Saya paling suka ada tulisan Anda yang meneliti Lentejul dan Kameluh. Betul. Masih terkait etnostilistika. Nah, metaforanya yang paling menonjol di karya mereka berdua. Mereka ini memang sebenarnya unik ya antara Lentejul, Kameluh. Sebenarnya ada satu lagi ya orang Dayak sini, penyanyi Dayak ini yang menurut saya layak juga lah untuk diangkat, yaitu Marion. Nah, Marion ini salah satu penyanyi orang Kalimantan ya. Menurut saya tiga-tiganya nih menarik untuk kita teliti. Cuma waktu itu saya hanya meneliti Lentejul dan Kameluh ya. Nah, karena beberapa pemikiran saya pertama masalah dana ya. Kalau kita kaji semuanya juga bangkrut ya. Ya enggak juga ya, waktu dan biaya luar biasa. Nah, gitu. Nah, kalau untuk metafora, personifikasi, ironi itu nanti coba kita bahas lagi di lain kesempatan. Oh, betul itu. Karena ini butuh pengkajian yang dalam ya. Iya. Karena kami sendiri melihat disertasinya itu hampir 1 jengkal. 1 jengkal. Itu berapa kilo kalau ditimbang? Itu hampir 3 kilo ya kalau ditimbang. Makanya ada salah satu profesor, ini sebenarnya saya melihatnya aja malas apalagi bacanya gitu. Karena saking tebalnya waktu itu. Sekali ngeprint berapa lama? Oh, saya itu kan sering kali revisi ya. Sering kali revisi kita waktu S3 itu. Jadi dari pagi sampai sore itu baru selesai biasanya. Wah, itu cepat itu. Kalau saya nyicil biasanya 1 minggu baru selesai. Nah, kalau komisioner kan per bab mungkin seperti itu ya. Bukan, saya kan biasanya print sebentar, ada yang nangis, Oh, itu. gitu ya. Karena bawa 3 tadi ya. Karena itu. Karena tapi ya motivasi biar cepat selesai ya mereka juga anak-anak begitu. Iya, betul sekali. Nah, itu ya. Jadi kalau kita membahas tentang sastra di Kalimantan Tengah ini, harapan kita ke depannya ya, kita ke depannya tentu semakin maju, semakin berkembang lah begitu ya. Apalagi kan ada HISKI baru, ini yang dipimpin oleh Muhammad Murjani ya. HISKI alumni PBSI Universitas Palangkaraya. Sekarang tidak ada D-nya, daerahnya dibuang. Oh, daerahnya dibuang? Iya, Pendidikan Bahasa dan Sastra. Oke. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau zaman kita masih ada daerahnya ya. Nah, karena kita mempelajari juga bahasa-bahasa daerah. Iya, waktu itu kan penelitian S1 boleh meneliti bahasa daerah. Bahasa Dayak Ngaju waktu itu ya. Yang akan kita Saya juga waktu S1 konstruksi morfologis bahasa Manyan. Itu orang linguistik ini. Iya, harusnya saya linguistik lah. Cuma tapi kenapa S3-nya
Kamisna aku pindah arah tuh ke sastra. Itu kan ada pengaruh-pengaruh dari Dosen ya. Iya. Iya. Saya ingat dulu Prof. Budi Dharma pernah mengatakan, jika Anda menyukai sastra karena arahan dosen berarti Anda tidak betul-betul suka. Awalnya begitu, tapi lama-lama betul-betul suka. Saya kalau kelas 2-nya dulu Kamisna itu sudah sastra. Sudah sastra Sastra juga, lisan. Sastra lisan. Kan pandangan hidup masyarakat Dayak Ngaju dalam Karungut. Prof. Setia Yuwana yang mengarahkan. Prof Yo ya. Idola. Wah, saya suka kalau di apa ya? Beliau kan walaupun sedang sakit tapi selalu tetap eksis dan bersemangat. Ya, beliau itu selalu mengarahkan orang-orang, bukan hanya bimbingan beliau kan, tetap mengarahkan seluruh mahasiswa. Itu yang saya bisa ambil. Ternyata seorang profesor itu rendah hati. Tidak pernah membalas SMS sampai 1 kali 24 jam ya. Iya. Apa kabar kalau sesama kita? Maksudnya sesama kita kok lama balas SMS gitu ya. Sekali gitu kan. Bahkan SMS-nya itu sindir menyindir, singgung menyinggung, ini kan gak enak begitu ya. Kalau sekelas profesor aja itu enak sekali kan membalasnya, memberikan motivasi, semangat terhadap sesama kita, bahkan mahasiswa kan begitu kan. Makanya semua mahasiswanya suka kan dibuatkan saya kadang selalu suka mengapresiasi apa yang mereka posting terkait dengan Prof. Yu, lucu. Apa membuat beliau juga bersemangat. Saya juga melihatnya, wah, akhirnya memang terlontar doa memang dari hati kayaknya. Wah, semoga beliau selalu sehat. Sekarang kan sudah membaik kayaknya. Sudah membaik. Alhamdulillah. Ada pesan beliau itu, tidak ada yang tidak bisa dilakukan gitu ya. Iya. Nah, bahkan beliau mengatakan berhenti untuk mau marah. Nah, mau marah aja harus berhenti, apalagi pada saat marah kan begitu. Makanya kata Kamisna tadi, beliau itu bersahaja dengan orang siapa aja, Kamisna bisa lihat sendiri kan. Karena Prof. Yuwana itu jarang sekali marah. Oh begitu. Iya. Wah, itu berarti di zaman Anda. Di zaman saya pemarah. Berbeda ya. Zaman saya pemarah. Mungkin usia juga bisa membawa orang untuk lebih santai, lebih dewasa kan begitu. Tapi tidak apa-apa, kan biasa saja marah yang masih wajar-wajar saja, tapi marah membangun lah. Tapi nyatanya beliau kan idola juga, idola saya juga waktu S2, waktu S3 juga. Ya, kawan-kawan juga sama begitu. Seperti dosen kita S1 dulu ya, saya masih ingat itu. Pak Lukman Hakim Siregar itu. Kalau kita bicara beliau itu banyak sekali petua-petuanya, dan juga kalau sudah memberikan semangat buat kita ya. Termasuk marahnya juga, kalau sudah marah juga kita sama-sama tahu Pak Lukman itu. Wah, kalau saya itu masih sering main ke pendopo. Oh, sudah Anda saja yang Padiplan saja yang jarang main ke pendopo. Ya, semoga suatu saat bisa bertemu beliau. Terakhir saya bersama beliau itu adalah, jangan dikatakan terakhir. Maksudnya bertemu. Itu membacakan puisi di UM Palangkaraya waktu itu bersama-sama beliau. Itu luar biasa memang. Wah, pasti seru. Memang seru. Beliau itu membacakan puisi, orang juga tertegun, oh ini Pak Lukman gitu. Iya, kalau dia membaca puisi bagus sekali. Bagus. Memang Pak Lukman itu penghayatan. Termasuk bermain drama, yang mengajarkan kita bermain drama di kampus ini. Saya masih percaya bahwa beliau yang terbaik. Yang terbaik. Iya. Ya, betul. Saya sepakat juga. Iya. Karena saya kan waktu S1 tidak mendalami juga menulis puisi seperti apa, menulis cerpen seperti apa. Ya. Justru karena satu tim mengajar dengan beliau, saya belajar terus, dan beliau juga membimbing dengan sangat baik, maksudnya mengajarkan saya. Wah, akhirnya sekarang sudah berteman dengan Kamisna ya, karena kolega sekarang kan sama dosen Kamisna. Tapi tetap gugup saya kalau mengajar dengan beliau. Masih berasa mahasiswa. Pernah tim teaching sama beliau berarti ya? Kan memang kami satu tim kalau mengajar. Satu tim, ya. Kan selalu di sastra berarti ya? Sastra, drama, biasa beliau gitu. Saya kan masih perlu banyak belajar terkait sastra dan drama.
harus banyak belajar. Makanya kadang-kadang sebelum kumpul di halaman kalau Iya, biasa kalau gitu latihan dulu. pemeranan kan malamnya saya belajar dulu ke pendopo. Biasa begitu. Walaupun belajar terus belum juga ahli. masih Sebenarnya, belajar. semangat untuk belajar itu ya yang saya bisa ambil dari beberapa teman-teman seperti termasuk Kamisna itu. Jadi itu bagian dari motivasi juga Iya. buat generasi berikutnya ya, terutama mahasiswa-mahasiswa ya PBSI ya sekarang ya. Iya. Itu bisa mengambil semangat itu. Memang jangan pernah berhenti belajar. Belajar terus pun tidak ahli juga. Iya. Apalagi tidak belajar. Apalagi tidak belajar. Nah, Saya sepakat itu, iya. apalagi tidak belajar. Nah, saya sebenarnya gabung di Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia itu suka ya, karena memang suka dengan sastra itu udah tumbuh semenjak S2 kayaknya. Kalau Iya, S1 iya. tuh kayaknya antara iya dan tidak, walaupun saya pernah tergabung di ISASI, Ikatan Sastrawan Indonesia ya, ISASI itu rasanya apa? Ikatan, iya benar. Dulu pernah gabung di ISASI, terus pernah dulu dengan suami Bu Alip juga yang Pak Supardi. Pak Supardi ya. Jadi menggagas kami menerbitkan antologi puisi Negeri Bakantan, itu pernah memang saya waktu S1 juga ikut nulis di situ. Tapi rasanya kecintaannya tidak tumbuh seperti saat waktu S2. dan S3 Waktu ya. S2 itu kan ada Prof Budi Dharma. Prof Budi Dharma kan udah dia memang cerpenis juga, Ya. kemudian juga mencipta novel. Maksudnya karya novelnya juga ada. Terus saya ingat ketika beliau kalau jadi narasumber sengaja diletakkan paling belakang itu bukan jelek. Biar orang tidak pulang karena menunggu beliau yang menjadi Ya. pembicara. Itu strategi ya. Iya. Strategi seminar, strategi apa gitu. Iya, nah tadi kan saya juga mendengar berita beliau sedang sakit. Wah, saya Ya itu di grup ISKI Iya. pusat itu saya lihat itu satu keluarga itu beliau. semoga beliau segera Cepat sembuh disembuhkan ya. juga ya. Luar biasa kalau mengajarkan sastra juga. Wah, memang Kayaknya keterima semua ya teori-teori yang beliau sampaikan itu asik memang kalau iya. Budi Dharma itu. Makanya itu. Nah, sebagai ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Kalimantan Tengah ya. Apa sih yang belum tercapai yang diinginkan Pak Diplan? Saya itu salah satu yang saya inginkan ya di sastra di Kalimantan Tengah ini adalah salah satunya adalah mengumpulkan sastrawan di Kalimantan Tengah, terus kita membuat buku bersama-sama begitu ya. Terus kita diskusi untuk memajukan sastra ini, terutama sastrawan-sastrawan ya, termasuk orang-orang yang terlibat dalam organisasi ini ya. Ini kan ada beberapa organisasi kesusastraan di Kalimantan Tengah ini. Seperti yang dipimpin oleh Ahmad Murjani ya, itu kan bisa kita berkolaborasi ya. Iya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya ke depannya untuk sastra di Kalimantan. Kalau saya memang yang belum tercapai saat ini ya, yaitu mengumpulkan sastrawan, terus kita membuat semacam apakah puisi, apakah cerpen atau apa, terus kita bukukan secara bersama-sama gitu ya. Apa yang ada di hati, tadi kan sastra itu sebenarnya yang di jiwa dan di hati ya. Apa yang di jiwa dan di hati kita itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Karena orang tidak akan percaya juga kalau tidak ada bentuk tulisannya. Kan Iya, begitu ya. betul itu. Nah, makanya harus ada juga bentuk konkretnya gitu ya. Itu yang belum tercapai saat ini. Karena apa? Ya karena masih pandemi. Iya. Kita nggak bisa juga kan. Tapi kalau misalnya menerbitkan semacam antologi cerpen atau puisi sepertinya bisa walaupun pandemi ya. Bisa aja, bisa aja. Semoga tercapai ya. Ya, semoga tercapai. Mudah-mudahan sastra di Kalimantan Tengah ini semakin maju. Dan harapan saya melalui Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra ini bisa menggali ya penelitian-penelitian itu tentang sastra di Kalimantan Tengah. Bukan hanya bahasanya, tapi juga sastranya. Kan banyak sekali ya sastra-sastra di Kalimantan Tengah ini yang bisa kita gali. Sebenarnya apalagi sastra lisan. Saya yakin masih banyak sastra lisan yang ada di Kalimantan Tengah ini yang bisa kita explore gitu ya. Betul. Banyak sekali. Nah, walaupun pandemi yang saya lihat Anda ini semakin eksis malah. Jadi juri iya. Kemudian sering jadi pembicara juga di mana-mana.
Kemudian apa lagi ya? Punya YouTube juga Amang Diplan nama YouTube-nya. Ya, nama YouTube saya Amang Diplan, ini bukan promosi ya. Silakan bisa aja ditonton nanti. Terus berbagi lah. Saya tuh kepo juga ya. Iya, Kadang-kadang kalau dia nih eksis, penasaran, iseng nih, saya searching lihat Sintanya. Wah, ternyata Sintanya peringkat 6 atau 7 ya. Di UMP, Universitas Muhammadiyah itu peringkat 7 ya. Iya, betul. Luar biasa kan, di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini banyak orang-orang hebat juga yang penelitiannya banyak. Betul. Hakinya juga banyak saya lihat. Ada berapa hakinya, Pak? Kisaran sekitar 32 lah sekarang itu haki ya. Kayak intelektual. Lama-lama bisa masuk rekor muri nanti. Amin. Ya. Nah, penelitian yang paling disukai itu apa, Pak? Meneliti tentang apa? Saya paling senang meneliti itu tentang sastra ya. Paling senang penelitian saya adalah sastra. Jadi makanya cocok dengan jiwa saya yang senang dengan sastra. Makanya saya teliti, terutama sastra lisan ya. Makanya saya bilang tadi, sastra lisan di Kalimantan Tengah ini masih banyak yang harus kita gali ya. Bukan hanya bahasanya. Kalau bahasa kita sudah tahu, banyak bahasa orang Dayak saja sendiri banyak ya. Macam-macam jenisnya ya. Terdiri suku rasnya juga ada kan di Dayak sini. Tinggal kita tuh yang menggalinya. Tapi kalau sastranya juga banyak sebenarnya. Tinggal kemauan kita untuk melakukan penelitian itu ya. Kalau alat bedahnya ya macam-macam tadi sudah saya sampaikan, apakah itu mau etnopragma semantik, mau etnostilistika kah? Apalagi yang kalau yang baru-baru gastronomi apa Ya, macam teori ada sastra terbaru. etnomatematika ada. Ya itu. Silahkan aja mau menggalinya. Itu nanti kapan-kapan kita di grup teori sastra terbaru kita buat ya. Iya. Teori itu. Kalau perlu menciptakan teori juga yang baru-baru. Ya, memang kayak gitu kan, harusnya menciptakan sebuah teori yang baru. Itu konsepnya Prof. Yo dulu saya masih ingat. Kalau S3 jangan hanya menggunakan teori, tapi ciptakan teori. Nah, itu dia. Itu menarik tuh. Ketika dosen kita memberi semangat untuk kita seperti itu. Kan? Iya. Jadi memang saya lihat itu, siapa yang tidak mau tertinggal dengan perkembangan zaman ini, tentu tetap seperti yang kami sampaikan, harus tetap belajar dan terus belajar. Iya. Terutama dengan sekarang kan ada 5.0, 4.0. Sudah gitu. Kalau kata Arbendi sudah 6.0. Nah, itu kita jangan sampai tertinggal. Kalau kita tertinggal itu susah itu ya. Iya. Harus berlari dengan kencang. Harus berlari. Nah, kami ini kan tipe orang yang maju itu tidak hanya berjalan kaki tapi berlari. Nah, itu harapannya bahwa staff-staffnya bisa ikut berlari itu ya. Wah, itu staff biasanya bicara begini. Iya. Cari saja ke prodi dan staff yang selalu lembur tiap hari. harus bisa ikut berlari juga itu supaya kemajuan bahasa dan sastra di Kalimantan Tengah juga berkembang pesat ya. Seperti itu karena kita di dunia pendidikan ya, tentunya menurut saya kalau harapan Pak Diplan untuk dunia pendidikan Kalimantan Tengah seperti apa? Harapan saya dalam dunia pendidikan Kalimantan Tengah ini cobalah untuk terus menyamakan tentang perkembangan zaman ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu, Kamisna ya? Kalau kita berbicara tentang teknologi saja, saya selalu riskan itu ya. Sekarang di era pandemi saat ini orang belajar secara daring bukan luring kan begitu. Yeah. Dan kalau di Pulau Jawa bisa itu jalan. Di Pulau Jawa, Sumatera dan sebagainya bisa jalan, tapi kalau Kalimantan sebagian jalan, sebagian tidak. Karena apa? Karena teknologi di tempat kita itu belum merata. Iya. Itu permasalahannya. Permasalahannya sering terjadi, misalnya sinyal tidak ada, bahkan anak-anak sekolah bisa di atas bukit kan begitu. Iya. Nah ini sesuatu fenomena yang menyedihkan bagi kita ya. Jadi harapan saya satu itu adalah penyamaan atau disejajarkanlah dulu teknologi ini ke masyarakat kita gitu ya. Ada yang sinyal ada tapi tidak ada handphone. Iya. Terus bagaimana bisa sampai materi-materi yang disampaikan oleh guru dan dosen? Kan tidak bisa sampai itu. Iya. Itu mustahil, satu itu. Yang kedua, harapan saya di dunia pendidikan itu jangan tercampur dengan dunia politik. Orang pendidikan boleh saja melahirkan politikus-politikus hebat.
Tapi politikus hebat ini jangan duduk di dunia pendidikan. Ini yang sering terjadi itu seperti itu, hancur dunia pendidikan kalau dicampur baur seperti itu. Itu permasalahan yang ada di dunia pendidikan kita ya. Kadang-kadang ya saya bicara ini tidak menyinggung siapa-siapa ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa jangan dicampur dunia pendidikan dan politik. Itu berbahaya. Sebab masing-masing lah. Makanya kata Nabi kan, serahkan ke ahlinya. Kadang-kadang itu bukan ahlinya. Yang duduk di sini bukan ahlinya, yang duduk sini bukan ahlinya. Ini itu tunggu saja kehancurannya. Iya. Itu permasalahannya itu Kak Misna ya. Betul itu, karena mengajar di PPG juga kan. Betul. Nah, makanya 2 poin itu yang saya minta. Iya. Nah. Dari 8 orang hanya 1 yang menggunakan, maksudnya yang daring begitu ya. 7 offline, luring. Nah tapi yang daring ini juga masalahnya banyak kayaknya. Betul. Di rekaman videonya tuh macam-macam masalah itu pasti. Tapi seru juga, seru termasuk kalau diingat-ingat ya, karena selain mengajar di PPG, saya pernah menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional. Jadi lucu, saya ingat ketika kalau saya begitu ya, ngomong anak itu, misalnya saya ngajar sambil bawa anak itu biasa perempuan. Tapi di daerah itu laki-laki itu ngajar selempang begini anaknya. Nah, wah ini dalam hati, ini luar biasa. Saya sih tidak menurunkan akreditasi karena dia mengajar sambil dengan anaknya. Karena ternyata juga gaji guru-guru di daerah itu ternyata hanya 200.000. Bayangkan kalau dia harus meninggalkan anaknya dititip ke orang, emang berapa pengasuhnya dibayar. Jadi saya pikir sih pemerintah atau siapapun ya, kepala sekolah kan biasanya suka memarahi guru-guru honorer yang mengangkut anaknya ke sekolah. Tapi tidakkah mereka berpikir begitu betapa beratnya hidup mereka kalau misalnya harus anak itu dititip di penitipan. Jadi saya senyum-senyum saja, walaupun saya ingat saya dulu pernah mengalami hal seperti itu, walaupun tidak maksudnya ketika memang bisa dibawa ke kampus, tapi itu bukan urusan untuk maksudnya tatap muka kuliah itu tidak. Paling kalau hanya sekadar minta tanda tangan atau hanya mengantarkan berkas kan tidak masalah. Kalau begini, saya melihat itu fenomena itu ya. Kalau kita bicara itu miris juga mendengarnya. Cuma begini Kak Misna ya, zaman dulu itu pengabdian bisa meluruskan kesejahteraan ya, atau berbanding lurus dengan kesejahteraan. Sekarang meskinya harus dibalik. Konsepnya itu adalah kesejahteraan bisa berbanding lurus dengan pengabdian. Maka pengabdian yang utuh itu seperti apa? Pengabdian yang tulus kan, yang kita mau cari kan. Bagaimana bisa tulus kalau 200.000? Bayangkan, belum dia naik motor misalnya 10 kilo, bawa anaknya. Di mana kesejahteraannya? Bagaimana dia bisa mengajar dengan baik? Saya pikir itu yang harus dibenahi, diperbaiki di Kalimantan Tengah pastinya. Ya. Memang ya itulah. Pernah juga saya tanya-tanya berapa sih honor guru TK di kampung begitu. Ternyata cuma 100.000. 100, 200 itu enggak ada apa-apanya kan kalau bagi orang-orang yang mampu kan begitu, belum beli perlengkapan kehidupan dan seterusnya. Iya. Miris kan kita melihatnya. Akhirnya betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa itu. Kalau zaman dulu dikatakan Umar Bakri kan. Harusnya sekarang diubah. Kesejahteraan akan berbanding lurus dengan pengabdian. Begitu meskinya. Untung-untung jadi guru-guru itu banyak berterima kasih dengan Gus Dur ternyata ya. Kenapa? Karena di zaman Gus Dur itu gaji guru naik. Itu dia. Betul. Saya juga tapi saya di zaman SBY sih juga waktu awal-awal dulu merasa wah ternyata gaji menjadi dosen itu ternyata cuma begini begitu. Tapi ya disyukuri saja. Iya betul. Iya. Nah Pak Diplan ini kan saya lihat setiap seminar ketika menjadi pembicara itu selalu memulai apa-apa dengan pantun begitu. Kemudian ya saya juga pernah melihat Anda membaca puisi juga bagus. Terus waktu S1 Anda itu tergabung di grup Brekele yang selalu mengisi
mengisi acara di TVRI kan Iya, waktu itu ya. betul, di TVRI. Artis lokal. Artis lokal waktu itu ya. Nah, satu lagi nih, saya bukan memuji Anda nih, Iya. tapi nyata itu. Waktu S1 Anda ini kan bintang lapangan begitu ya. Sepak bola. Iya, sepak bola. Karena waktu itu wah ini Dulu. jadi Masih ini kurus, bisa kalau sudah gemuk ini nggak bisa. Kalau saya cerita bisa membuat Anda GR juga hari ini. Iya. Jadi waktu itu para perempuan-perempuan bertaruh tuh. Ah? Kalau di antara kita mampu menaklukkan Diplan katanya. Mereka taruhan tuh. Sampai seperti itu dulu. Wah. Itu harusnya belajar mantra dulu tuh. Baru bisa menaklukkan itu ya. Iya, saya tidak tahu siapa yang menang waktu itu. Saya hanya mendengar saja. Tapi itu fakta itu ya. Fakta. Karena kita orang akademis itu ada data, ada untuk apa saya berbohong? Untuk apa berbohong? Tapi ya itu dia. Oke. Yang saya penasaran ini, Anda ini di penghujung acara nanti mau membacakan puisi kah, pantun kah, atau cerpen atau apa, atau mau sepak bola? Ya, sesuai dengan tema kita bahwa kita akan menggali tentang sastra ya ke depannya. Maka jujurnya ini Kak Misna, ketika tadi siang saya di WA oleh Kak Misna itu untuk masuk untuk memberikan di acara Kak Misna ini ya, maka saya buatkan puisi itu ya. Saya buatkan puisi jam 3 tepatnya. Jam 3 itu saya buat puisi oret-oret. Ini lahirnya puisi ini karena kesedihan saya ya dengan beberapa saudara. Beberapa minggu yang lalu itu abang ipar saya meninggal dunia. Setelah itu teman-teman, kolega yang masih muda-muda itu juga meninggal dunia begitu ya. Sepertinya usia ini semakin hari semakin dekat gitu. Maka saya coba tulis itu, renungkan, begini ini. Nah, saya penasaran tuh. Seperti apa bentuk puisinya? Oke, ini dia puisinya ya yang saya coba buatkan. Mudah-mudahan ini bisa berkenan. Apa nih saya berkesan? Silakan dibaca. Pasti para penonton penasaran. Baiklah. Kak Misna, saya coba baca ya. Puisi ini saya tulis jam 3 tadi, tepatnya di 2021 ya, hari ini. Judulnya adalah Pergi, karya Diplan. Satu persatu sahabat pergi, satu persatu saudara pergi, satu demi satu keluarga pergi. Tangis dan doa haru mengiringi, berdiri tegak nisan di peristirahatan terakhir. Lalu sampai kapan kau sombong? Sampai kapan kau lalai? Usia dikejar waktu. Tak terasa banyak yang sudah pergi. Semua menunggu giliran, dan itu tak pasti. Negeri ini hanya sepertiga yang peduli. Aku, kamu, tak tahu kapan giliran kita. Lalu bergegaslah kawan, bergegaslah mempersiapkan menuju rumah abadi. Terima kasih. Wah, mantap. Ini Anda saingan dengan ketua Hizki alumni PBSI Universitas Palangkaraya. Itu jago membuat puisi dan membacakan puisi saya juga. Saya udah lihat postingan YouTube-nya di baca puisi beberapa hari yang lalu ya, kalau tidak salah itu. Menurut saya bagus sekali itu, bagus. Iya. Dan beliau menurut saya orang yang punya talenta atau bakat untuk membacakan puisi, termasuk membuat puisi ya. Puisinya juga bagus. Kalau salah itu negeri yang Republik Sungsang. Republik Sungsang ya, Republik Sungsang itu menarik sekali ya. Itu dia 2 hari sebelum pelantikan buat puisi itu. Iya, membuat itu. Saya melihat sendiri pertama kali dia membaca, wah, kok ini sampai tek begitu di hati saya gitu ketika dia membaca. Itu yang saya bilang tadi bahwa sastra itu yang ada di hati, ada di jiwa raga kita, akan mudah membacanya, termasuk membuatnya kan begitu.
Wah, ini kita sampai di penghujung acara ya. Iya. Kira-kira harapan Pak Diplan nih untuk anak-anak muda Kalimantan Tengah, boleh juga memiliki harapan untuk orang-orang yang sudah tua atau yang belum menjadi remaja juga boleh. Apa kira-kira pesan-pesannya? Pesan saya adalah tetap belajar, jangan berhenti untuk maju ya, dan jangan terlalu cepat puas dengan apa yang kita peroleh. Bersyukur iya, tapi untuk puas dengan apa yang kita peroleh, meskinya itu tingkat kepuasan itu kan bisa kita ukur sebenarnya. Ini puas, ini belum puas kan gitu. Iya. Jadi saran saya tetaplah belajar. Apa saja yang harus kita belajar itu untuk kemajuan diri kita dan manfaat untuk orang lain. Insya Allah itu akan baik ya, akan baik. Gitu. Iya, pesan yang sangat luar biasa ya. Baik, kita sampai di penghujung acara. Jadi obrolan kita dengan seorang doktor sastra dari Kalimantan Tengah yang sebenarnya orangnya sangat periang ini. Tapi kalau dilihat pertama kali sepertinya galak. Sangar gitu ya. Sangar. Tapi sebenarnya ini kayak Bisna. Saya lebih senang muka itu boleh aja sangar tapi hati pink. Wah, jangan dibalik. Iya. Muka pink tapi hati sangar. Wah, itu bahaya kan begitu ya. Betul itu. Baik, sekarang kita tutup bersama-sama. Ikuti saya ya. Oke. Jadi begini, obrolan budaya makin berbudaya. Oke. 1, 2, 3. Obrolan budaya makin berbudaya. Iya.